Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada tahu nggak sih, Trader Joe's akan hadir di 6 kota besar di Indonesia. Dan perkenalkan, kami dari Sunrise Agency akan menjelaskan mengenai IMC Plan of Trader Joe's. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Devia, yang kedua ada Feby, yang ketiga ada Helang, dan yang terakhir saya sendiri, Haikal. Nah, slide selanjutnya itu tentang company profile atau track record dari perusahaan awal mulanya berdiri sampai sekarang. Masuk ke company profile. Pada tahun 1958, Joe Coumba membangun toko swalayan di daerah LA, Los Angeles, di mana dia membuka toko swalayan yang pada umumnya yang berisi toko kebutuhan sehari-hari, snack, dan lain-lain. Nah, setelah dia berkembang pada 3 tahun dari 58, si Joe memiliki pemikiran yang cemerlang. Dia bisa mengidentifikasi peluang-peluang yang akan datang. Nah, di awal 1960, si Joe membuka atau menjual barang-barang yang belum ada di toko swalayan lainnya, seperti vitamin, anggur, bir, dan yang paling penting produk segar atau makanan beku yang belum ada di toko swalayan lainnya. Untuk pertama kali resminya Trader Joe dibuka pada tahun 1967 di Pasadena, California. Toko yang bertema bahari dan berfokus pada di sektor kuliner, di mana dia berbagai macam makan-makan yang kuliner, sedangkan di swalayan lain belum ada. Pada masuk 1972, Trader Joe's membuat produk labelnya sendiri, yaitu sereal granola. Seiring berjalannya waktu, fokus Trader Joe's berubah pada waktu 1979. Joe berfokus pada produknya dia sendiri dari segi obat-obatan, makanan, dan minuman. Masuk pada tahun 1980, Trader Joe's sudah memiliki rinci-rincian atau tujuan yang dimana untuk menyempurnakan strateginya untuk menghasilkan produk label dia sendiri dan memberi edukasi kepada pelanggan di California untuk peduli lingkungan. Di situ si Trader Joe's bisa mengumpulkan para pelanggannya. Yang terpenting pada 1980, dia benar-benar fokus pada strategi di mana fokus pada penjualan, pengiklanannya dia, dan kampanyenya dia. Setelah berkembangnya waktu, para investor-investor dari luar negeri pun
peluang dari Trader Joe's. Ada salah satu investor dari Jerman dan Italia memasukkan produknya dia di Trader Joe's. Pada tahun 98, Trader Joe's berhasil berjualan tentang produk dari Italia dan Jerman. Dari situ, awal mula tahun 2000, alhasil Trader Joe's bisa mengambil barang-barang impor dari luar negeri. Tidak satu dua macam negara, udah berpuluh-puluhan negara sudah diambil barang impor di Trader Joe's. Setelah Trader Joe's fokus pada strateginya pada waktu 1980, di tahun 1910-an Trader Joe's berhasil membuka cabang 43 di California pada tahun 91. Masuk ke poin-poin utama tujuan di perusahaan Trader Joe's. Yang pertama, Trader Joe's membeli langsung dari pemasok jika memungkinkan dan menawar harga barang dengan susah payah dan bervolume tinggi untuk mendapatkan harga yang terbaik dan memberikan harga hemat atau murah kepada konsumennya. Yang kedua, jika barang tidak menarik atau kurang peminatnya di Trader Joe's, maka Trader Joe's akan melempar barang tersebut di toko-toko lain dengan harga yang lebih murah. Masuk ke poin terakhir. Sebagian besar penjual toko swalayan memberikan harga rak atau setiap penempatan rak di dekat kasir itu memiliki harga atau sewa yang lebih tinggi, sedangkan di Trader Joe's tidak ada harga rak. Dari situ harga produknya dia hampir tidak ada pajak di raknya. Nah, lanjut ke produk-produk apa saja sih yang dijual di Trader Joe's. Kalau pada tahun sekarang Trader Joe's udah memiliki produk ratusan. Nah, di sini kami akan memperkenalkan produk-produk apa saja yang diminati di Trader Joe's. Yang pertama, masuk di wine. Wine sudah lama awal mula dari berdirinya Trader Joe's. Swalayan Trader Joe's ini terkenal gara-gara wine-nya. Dikarenakan dia dengan harga yang murah dan rasa kualitasnya pun tidak kalah dengan wine-wine yang lain. Masuk ke food healthy, di mana Trader Joe's benar-benar sudah memegang cita rasa bahwa produknya dia adalah sehat dan segar. Dikarenakan setiap minggunya ada karyawan yang mengecek barang-barang yang sudah berjangka lama, dan apabila sudah masa expirednya itu sudah habis, maka akan ditarik di tempat dan dilempar ke toko lain. Dan selanjutnya di ethnic food, Trader Joe's memiliki khas yang beda, di mana dia menjual produk-produk dari macam negara seperti India, Italia, Jerman, Indonesia pun ada. Dari situlah orang-orang penasaran dengan bisa mencicipi produk dari luar negeri. Ke frozen food. Nah, di frozen food ini dua produk yang penjualannya keras atau tinggi di California. Mungkin dikarenakan dengan rasa atau ada rasa sayur-sayurannya. Nah, lanjut di vitamin, di mana Trader Joe's ini juga menyuplai obat-obatan, dan dia lebih murah daripada apotek-apotek dikarenakan dia tidak ada pajak. Lanjut ke holiday. Lah, paket. Ini paket yang khusus dari Trader Joe's, di mana setiap holiday itu ada penjualan satu paket
yang berisi berbagai-bagai produknya dia, dan tentunya yang lebih murah. Masuk ke Garnet. Garnet peminat di orang USA tinggi dikarenakan termasuk makan makanan berat seperti di Indonesia ini kayak nasi. Lanjut ke makanan ringan. Jadi kalau udah lihat di makanan ringannya sih ya nggak jauh beda dengan di produk-produk yang lain, sedangkan dia cuma pakai labelnya dia sendiri, meskipun rasa pun nggak jauh beda. Lanjut di sektor minumannya, nggak mau kalah saing di minumannya, dia pun berinovasi apa saja yang lagi tren di masa ini. Nah, itu tadi produk-produk apa saja yang memiliki rating tinggi di Trader Joe's. Nah, masuk ke brand of Trader Joe's. Nah, Trader Joe's sukses memberikan awareness kepada pelanggan-pelanggannya. Yang pertama, cost efisien, di mana Trader Joe's benar-benar memangkas harga produk yang beda dengan produk yang lain dan memiliki rasa yang tidak kalah. Yang kedua, menyehatkan. Dia benar-benar memegang kesehatan sehingga memiliki pelanggan-pelanggan yang memiliki peduli lingkungan, berantusias bahwa produk Trader Joe's ini benar-benar aman. Yang terakhir, ramah. Dia juga nggak kalah saing dengan pelayanannya, sedangkan dia sudah memiliki harga termurah dan pelayanan yang sangat ramah. Otomatis si pelanggan tersebut akan suka dengan pelayanan dia tersebut. Untuk target customer Trader Joe's adalah millennials dan family. Di sini Trader Joe's lebih fokus ke kalangan menengah ke bawah karena Trader Joe's merupakan salah satu supermarket yang mempunyai low price. Tetapi Trader Joe's mempunyai kualitas yang bagus yang ada karena setiap barang datang selalu diperiksa dulu di lab mereka. Jadi Trader Joe's ini menjadikan millennials dan family sebagai target mereka karena sangat cocok untuk mereka. Harga murah tetapi kualitas bagus. Pesaing Trader Joe's di sini sangatlah banyak, diantaranya Winco Foods, Wish Market, dan lain-lain. Untuk di Indonesia sendiri, pesaing Trader Joe's ada Giant, ada juga Hypermart, Carrefour, sangat banyak pesaing Trader Joe's. Tetapi Trader Joe's mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan yang lain, yaitu setelah menerima produk tersebut diperiksa di lab khusus. Selain itu, produk Trader Joe's sendiri 80% menggunakan produk private label. Apa itu private label? Private label sendiri barang yang dijual oleh Trader Joe's adalah label pribadi. Maka dari itu, Trader Joe's termasuk supermarket yang low price. Perusahaan Trader Joe's membuka gerai di Indonesia. Otomatis masyarakat masih belum tahu nih kira-kira Trader Joe's itu apa sih? Dia menjual apa aja? Nah, tugas kami adalah untuk meningkatkan dan memperkuat brand awareness melalui brand recall dan juga brand recognition dengan beberapa paparan yang sudah kami rancang di slide selanjutnya. Kemudian kita juga menggunakan creative content marketing karena sekarang eranya digital dan masyarakat Indonesia sedang pandemi, jadi mereka lebih banyak untuk memegang handphone ataupun gadget. Serta kita juga membangun relationship dengan mereka berupa pertanyaan, challenge, dan lain-lain.
Kemudian kita juga ingin meningkatkan market share di Indonesia. Dan kita juga ingin meningkatkan penjualan di masa pandemik secara tidak langsung dengan menggunakan campaign Explore Your Taste. Nah, diantaranya dengan menggunakan tester, product bundling, sales promotion, and free shipping buat yang lagi di rumah. Untuk pesan kreatif and appeals, kami menggunakan campaign Explore Your Taste, yang mana kami mengajak mereka, masyarakat Indonesia, untuk mencoba berbagai varian rasa dari Trader Joe's dan memilih kira-kira mana sih yang cocok di lidah mereka. Nah, secara tidak langsung, ini juga bisa meningkatkan penjualan. Kemudian, kita juga menggunakan campaign Home Cooking Challenge with Trader Joe's. Nah, karena sekarang kan lagi pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia diharapkan untuk stay at home. Dan kami mengajak mereka untuk melakukan Home Cooking Challenge with Family and with Trader Joe's dengan hadiah yang sudah kami persiapkan. Dan tak lupa kami juga menggunakan special bundling produk seperti paket barbecue dan paket-paket lainnya. Selanjutnya yaitu media mix, scheduling, dan marketing tools. Digital media advertising yang kami sarankan kepada Trader Joe's yaitu televisi dan radio. Mengapa iklan televisi? Karena hingga saat ini iklan televisi masih banyak diminati oleh sebagian besar perusahaan. Karena pada umumnya orang-orang jika merasa bosan dengan kegiatan sehari-harinya dan bosan mengoperasikan HP-nya, mereka pasti akan meluangkan waktunya dengan menonton televisi bersama keluarganya. Apalagi kalau waktu weekend. Jangkauan dari iklan televisi juga terbilang cukup luas. Jadi, kami menyarankan Trader Joe's untuk memasarkan produknya melalui iklan televisi. Tidak hanya iklan televisi saja yang menjadi minat bagi perusahaan besar untuk mengiklankan produknya. Iklan radio juga sangat diminati oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Karena saat ini radio juga masih digunakan oleh orang-orang ketika sedang melakukan suatu pekerjaannya. Jadi, iklan radio masih efektif untuk menarik pelanggan, apalagi melalui podcast yang saat ini sedang viral. Selanjutnya, social media advertising. Social media advertising yang kami sarankan kepada Trader Joe's yaitu menggunakan Instagram Ads dan YouTube Ads. Mengapa Instagram Ads? Karena pada umumnya orang-orang di dunia saat ini banyak yang menggunakan Instagram sebagai pengisi waktu santainya. Biasanya orang-orang akan mencari foto-foto menarik yang ada di Instagram, terutama foto makanan. Dengan begitu, hal tersebut menjadi peluang bagi Trader Joe's untuk memasarkan produknya semenarik mungkin melalui Instagram Ads. Instagram Ads juga memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan hingga seluruh dunia. Selanjutnya yaitu YouTube Ads. Kami juga menyarankan menggunakan YouTube Ads sebagai media iklan Trader Joe's karena YouTube Ads memiliki jangkauan yang cukup luas. Iklan di YouTube Ads juga sangat mungkin untuk dilihat oleh para pengguna YouTube. Apalagi jika iklan itu menarik, pasti orang-orang akan mudah tertarik melihat iklan tersebut. Media selanjutnya yang kita gunakan yaitu billboard.
karena dengan memasang billboard, iklan Trader Joe's akan dapat sering dilihat oleh orang-orang yang melewatinya. Apalagi biaya pemasangan iklan billboard juga terbilang cukup murah. Pada gambar tersebut adalah contoh desain billboard yang kami buat untuk iklan Trader Joe's. Kami juga membuat poster yang berisi campaign lomba memasak di rumah aja bersama Trader Joe's. Pada campaign ini, peserta diharapkan masak masakan apa saja dengan menggunakan produk dari Trader Joe's di rumahnya masing-masing. Proses memasaknya direkam dan diupload di Instagram dengan hashtag Explore Your Taste dan hashtag Home Cooking Challenge with Trader Joe's. Selanjutnya, peserta terbaik dan terfavorit akan mendapatkan hadiah dari Trader Joe's. Campaign tersebut akan diadakan setiap tahun oleh Trader Joe's. Dengan diadakannya campaign tersebut, diharapkan dapat menarik pelanggan lewat hashtag tersebut. Schedule dari pemasangan iklan yang kami tetapkan telah terangkum di dalam tabel sebagai berikut. Dummy budget plan. Dalam tahap brand awareness, kita memperbanyak paparan-paparan berupa logo, konten, dan lain sebagainya. Dan kami akan menggunakan beberapa AMC, diantaranya ada TV advertising, radio, kemudian billboard, Instagram ads, YouTube, dan juga cooking challenge, serta ada beberapa giveaway lain. Dan tempat target waktunya juga sudah kami tentukan, kurang lebih 3 bulan dengan total anggaran yaitu 493 juta rupiah. Next, tentang mission plan. IMC yang kita pilih ada bermacam-macam. Ada TV, radio, billboard, Instagram, YouTube, cooking challenge, campaign, dan ada banyak lagi. Dengan tujuan utama kita yaitu untuk memperkuat brand awareness kepada masyarakat Indonesia. Serta kita juga meningkatkan penjualan nih. Maka dari itu, untuk pengukurannya berbeda-beda tergantung IMC yang kita pilih. Seperti contoh, TV advertising. Kita mengukurnya dengan menggunakan jumlah yang menonton tayangan iklan kita di TV. Atau kita bisa melihat dari insight jumlah followers di Instagram maupun subscriber di YouTube, apakah meningkat secara drastis ataukah tidak. Selain itu, kita juga melihat dari sales revenue. Kemudian yang paling bawah ada cooking challenge. Nah, tujuannya untuk menjalin relasi dengan customer dan juga untuk meningkatkan penjualan. Pengukurannya kita melihat dari total partisipan atau total peserta yang mengikuti challenge yang kita. Selain itu, challenge ini dikatakan berhasil jika sales revenue bisa meningkat hingga 80%. Kita juga menggunakan campaign Explore Your Taste. Campaign tersebut dikatakan berhasil jika viral kepada masyarakat Indonesia. Baru, Trader Joe's kini hadir di 6 kota besar di Indonesia. Retail modern yang menyediakan berbagai macam jenis makanan berkualitas, mulai dari daging, sayuran, roti, minuman, dan lainnya. Dilengkapi dengan beberapa produk kecantikan dan dikemas dengan bersih, rapi, serta higienis.
Trader Joe's, your neighborhood grocery store. Explore your taste with Trader Joe's. Aduh, pandemi gini bosan banget nih di rumah, kerjaan cuman rebahan mulu. Dek, kita masak-masak yuk. Ayo, Mau masak apa nih hari ini? pizza. Pizza? Ih, kakak mah gak bisa masak pizza. Gimana dong? Bahan-bahannya beli di Trader Joe's aja. Trader Joe's? Wah, ide bagus nih. Sekalian kita bisa ikutan cooking challenge. Gimana? Tapi ada hadiahnya ndak? Ada dong, kita bakal berkesempatan dapetin puluhan juta rupiah. Wow. Nah, buat teman-teman bisa ikutan langsung cooking challenge. Explore your taste with Trader Joe's. Trader Joe's, your neighborhood grocery store. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.